Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobatku yang dirahmati Allah, jumpa lagi di rubrik kisah Rasulullah yang kali ini akan disampaikan kisah bagian ke-11. Ini dia. Kisah Rasulullah bagian 11. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halimah. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayinya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad. Sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun ke depan. "Pergilah nak, ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah keheranan. "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian Halimah menyusui Muhammad. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu, Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya. "Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam." Malam itu, keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. "Engkau tahu, Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun," gumam Haris. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. "Malam ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Haris. "Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian." Kebanggaan Rasulullah. Lingkungan di Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Tidak kelak Rasulullah pun dapat berkata dengan bangga, "Aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang menyusui di Bani Sa'ad bin Bakar." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ. Ketika dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, terjadi hal yang mengherankan. "Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tungganganku?" tanya Halimah. "Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali," Haris menanggapi. "Tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah, padahal beban yang dibawanya cukup berat." Keledai itu berjalan cukup cepat
sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dulu. Halimah, putri Abu Duwaibi, panggil para wanita itu keheranan. Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi? Demi Allah, begitulah balas Halimah. Ini memang keledaiku yang dulu. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Ketika tiba di rumah, Halimah dan Haris tambah terkejut. Sepetak tanah kita, bisik Halimah tak percaya. Sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba juga, seru Haris. Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun berlalu, kini tiba saatnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Demikianlah sobat-sobatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.